Selamat malam Pak If, perkenalkan nama saya Chelsea dari kelas 12 RPLB. Sini saya akan menjawab untuk bab 1 dan bab 2 soal latihan pilihan A dengan bagian B berserta dengan penjelasannya. Di sini ada yang pertama soal pertama bagian A bab 1. Ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement berikut yaitu sini saya jawab yaitu A, from, dan buktinya itu di halaman 3. Di halamannya 3 ini, yang dari sini itu relasi tabel memungkinkan Anda menampilkan data-data yang terdapat pada kolom-kolom tabel yang berbeda. Selain itu, pada bagian statement SQL setelah from. Jadi jawaban saya itu from karena itu. Sekarang yang nomor 2, yaitu ketika Anda menampilkan data dari 3 sebuah tabel, statement berikut yang tepat adalah there, where, sekian-sekian. Sini saya dapat dari halaman 10. Sini halaman 10-nya ini. Dari contoh query tersebut, select O.order ID, order, date, company name, C.contact name, C.phone, A.last name, A.title, from orders, sekian, memakai where, sekian sampai sini. Nah, itu untuk jawaban saya karena formatnya dia dari pakai seperti berikut ini dan dia sudah sesuai. Sekarang nomor 3. Pada sebuah sistem basis data dikenal sebuah istilah yaitu alias. Berikut definisi dari alias yang tepat adalah B, nama lain dari tabel. Jawabannya itu ada di halaman 6. Halamannya 6 ini, kalau dibilang nama alias adalah nama lain yang dapat diberikan pada tabel yang ada. Nah, itu jawaban buktinya. Sekarang nomor 4. Ketika Anda menggunakan alias, maka yang terjadi pada query adalah halaman 7. Sini yaitu dengan menggunakan nama alias, sintaks SQL menjadi lebih singkat. Sekarang nomor 5, ketika Anda menggunakan statement inner join di dalam query, data yang akan ditampilkan adalah D, semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Jawabannya di halaman 26. Untuk menampilkan baris data yang terdapat di tabel pertama dan juga terdapat di tabel yang kedua. Pada statement join ini, DBMS akan membandingkan data yang bersesuaian pada kedua tabel dan menggunakan kesesuaian tersebut sebagai kriteria sebuah data untuk ditampilkan atau tidak. Ini untuk yang inner join-nya. Sekarang nomor 6, ketika Anda menggunakan statement left outer join, data yang akan ditampilkan adalah halaman untuk D. Semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Ini untuk left outer join, itu halaman 28. Nis. Semua baris dari tabel pertama dan menyertakan baris dari tabel kedua yang mempunyai nilai sama dengan baris di tabel pertama pada kolom yang digunakan sebagai parameter operasi penggabungan. Itu untuk yang nomor 6. Sekarang ini nomor 7. Sementara itu, jika Anda menggunakan segmen full outer join, data yang akan ditampilkan adalah D. Semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama ini di halaman 30. Statement full outer join digunakan untuk menggabungkan data dari dua buah tabel dengan semua baris data yang terdapat di tabel pertama dan kedua akan diikutsertakan dalam hasil penggabungan. Nomor 8, berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union. Kecuali, itu jawaban saya itu B, termasuk operasi cross join. Halaman 32 dan 33. Kalau sini itu kita nomor 8, di sini dibilang menggabungkan tabel dengan cara menggabungkan hasil dari dua query, dan sini juga masing-masing data itu bersifat unik. Jadi yang di sini kecualinya itu B, termasuk operasi cross join. 9 itu berikut adalah pernyataan yang tepat terkait query bersarang kecuali
C tidak dapat menggunakan statement group by. Sini di halaman 50. Halaman 50 ini dibilang Anda dapat menggunakan statement group by dalam sebuah subquery tabel satu kolom. Subquery ini adalah query yang bersarang. Jadi yang dibilang kecuali ini yang tidak benar adalah C, tidak dapat menggunakan statement group by. Sekarang nomor 10, jika Anda ingin menampilkan nama produk dan nama pemasok dari tabel products dan suppliers, query yang tepat adalah yang ini tidak ada halamannya, ini dari pengertiannya sendiri. Sini saya akan jelaskan kalau dia itu jawabannya select product name, supplier name from products, join suppliers on product, supplier ID, supplier ID. Sini untuk menampilkan namanya itu dia harus select dulu dari product name dengan supplier name dalam tabel yang ada kedua nama tersebut. Jadi ini harus di-join karena dia memiliki dua tabel untuk menampilkan nama kolom yang berbeda dalam dua tabel tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 1 esai, yaitu B. Sini pertama tuliskan query untuk menampilkan order ID, product name, unit price, quantity, discount, dan harga yang harus dibayar. Sini yang saya jawab itu ada pertama select order ID, P product name, unit price. Ini diambilnya quantity, discount, dan unit price asterisk, quantity asterisk, discount. Dan ini aliasnya itu total dari tabel of order details OD dan di-join dengan produk, tetapi on dengan yang disambungnya itu produk ID-nya. Nah, ini dia berdasarkan tabel di halaman tabel 1.1 sampai ini. Dia berdasarkan dengan tabel tersebut. Dan ini saya sudah sesuaikan dengan yang diminta. Sekarang yang nomor 2 yaitu yang diminta itu adalah menampilkan order ID, order date, nama pegawai, contact name, product name dengan quantity. Sini berdasarkan tabel tersebut untuk 1 sampai 5 select O.order ID, O.order date, contact name-nya yang diselect, product name, product name-nya dengan quantity, from orders atau O, join customers, C on customer ID, join order details, on order ID dengan order ID-nya dari orders dengan order detail, join products on product ID dengan di order details dengan produk. Sesuai dengan 1 sampai 5 ini sesuai dengan tabel yang sudah diberikan berdasarkan kolomnya dan juga sesuai dengan referensi dari query-query yang ada di buku sudah. 3 yaitu pertanyaannya, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di Seattle. Sini to select order ID dari order itu order date dengan employees first name, employees-nya city, from orders atau O, join employees atau I, on orders employees ID, where employee city-nya itu adalah Seattle. Ini sudah sesuai juga dengan query yang diminta. Sekarang yang nomor 4 itu ada menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees. Jadi untuk tabel customer-nya ini dan customer employees-nya ini. Di sini kita buatnya itu select city from customers, union select city from employees untuk menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees tersebut. Yang nomor 5 itu nilai transaksi untuk masing-masing produk dari yang tertinggi ke terendah. Sini itu kita buatnya select product name, sum, unit price dari order details, asterisk, quantity dari order details, asterisk, order detailsnya discount,
alias total transaksi from order details join products on product ID dari order detail dan product ID dari produk, group by-nya itu dari product name-nya order by, total transaksinya by desk, yang berarti dia akan berurutan dari 10 turun ke 1, 10, 9, 8, 7, 6. Kalau ascending dia naik. Yes. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2 pilihan ganda. Kita akan lanjut ke bab 2 pilihan ganda, yaitu bagian A. Nomor 1. Berikut tujuan penggunaan fungsi power yang tepat adalah C. Mengembalikan hasil pemangkatan. Jawabannya di halaman 4. Halaman 4 itu satu. Di sini fungsi power untuk mengembalikan hasil dari sebuah angka yang dipangkatkan dengan angka lainnya. Nomor 2, jika memiliki kolom nilai di tabel peserta didik yang mengandung angka negatif dan positif, statement yang Anda gunakan untuk menampilkan semua nilai dalam bentuk positif adalah C. Select apps nilai from peserta didik. Ini di halaman 64 juga. Itu di sini dipakai fungsi apps-nya. Hal ini berarti bahwa ada nilai negatif dalam kolom tersebut. Anda ingin menampilkan nilai positif dari semua angka yang ada di tabel data fungsi. Jadi dengan cara fungsi apps, dia akan menampilkan nilai positif dari semua angka tersebut. Nomor 3, berikut tujuan dari penerapan fungsi SQRT adalah C. Mengembalikan akar kuadrat. Di halaman 65, sini di fungsi SQRT dibilang untuk mengembalikan akar kuadrat. Nomor 4, jika Anda ingin menghitung kuadrat dari kolom nilai di tabel peserta didik, statement yang dapat Anda gunakan adalah A. Select SQRT nilai from peserta didik. Halaman 65, itu berdasarkan ini, fungsi ini sangat berguna dalam berbagai operasi matematika, terutama ketika Anda perlu menghitung akar kuadrat dari nilai-nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Dan di sini itu contoh dari query-nya itu dari sini. Select SQRT dan sekian. Sekarang yang nomor 5, berikut tujuan penggunaan fungsi mod adalah menghitung sisa hasil bagi. Di halaman 66 dari sini. Di dalam bagian fungsi modnya ini, di sini dibilang fungsi ini akan menghitung sisa hasil bagi dari pembagian pertama dengan nilai kedua. 6. Ketika Anda memiliki kedua kolom, nilai 1 dan nilai 2 di tabel peserta didik, cara untuk menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dibagi nilai 2 adalah select mod nilai 1 nilai 2 from peserta didik. Di halaman 66, itu dari contoh query ini, itu formatnya melalui select mod, habis itu dimasukin kolom yang akan dengan diminta soal. Sekarang nomor 7, berikut fungsi utama dari fungsi truncate adalah halaman 67 itu C. Memotong nilai tanpa pembulatan. Dari sini dibilang dalam fungsi truncate digunakan untuk memotong nilai numerik hingga sejumlah desimal yang ditentukan. Yes, ini tanpa melakukan pembulatan. Sekarang nomor 8. Jika Anda memiliki kolom nama di tabel peserta didik, cara menghitung jumlah karakter dari kolom nama adalah select length nama from peserta didik di halaman 70. Halaman 70. Untuk fungsi length dipakai formatnya seperti select. Habis itu ada length dengan di dalam kurungnya itu n depan misalnya untuk kolom yang ingin dihitung. Nomor 9, berikut sintaks yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan tanggal saat ini adalah select current date from dual di halaman 76.
Dari format ini itu fungsi current date mengembalikan nilai tanggal saat ini tanpa komponen waktu. Dan ini contoh query-nya tuh select current date. Kalau hanya current date, select current date from dual. Sekarang itu nomor 10, Anda memiliki kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Bagaimana cara menampilkan tanggal lahir dalam format DD, MM, YYYY? Halaman 77, jawabannya adalah C, select date, format tanggal lahir, ada persen %D, persen %M, persen %Y, from peserta didik. Nah, di halaman 77 ini, dari contoh query dia memakai persen %D, persen %M, persen %Y untuk tanggalnya lahirnya itu. Yes. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2 yaitu bagian B yaitu esai. Nomor 1, bagaimana cara mengubah semua karakter dalam kolom nama menjadi huruf besar? Berikan contoh query-nya. Sini jawaban saya yaitu cara mengubahnya dengan menggunakan fungsi upper untuk membuat kolom nama menjadi huruf besar. Contoh query-nya itu select upper, kolomnya itu nama from pegawai. Sini dari halaman 71. Di halaman 71. Di halaman 71 yaitu dari contoh query tersebut select dan dia melakukan upper untuk membuat huruf kata besar dan diisi dengan kolom yang ingin ini kan habis itu from tabel tersebut. Ya, jadi untuk nomor 1 jawabannya di sini. Di halaman 71. Sekarang yang nomor 2 itu jelaskan definisi fungsi ekstrak dan berikan contoh penggunaannya untuk mengekstrak bulan dari kolom tanggal lahir di tabel pegawai. Ini di halaman 79. Ini jawabannya adalah fungsi ekstrak digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari nilai date time seperti hari, bulan, atau tahun. Fungsi ini sangat berguna ketika Anda perlu memisahkan komponen-komponen waktu dari data date time untuk analisis lebih lanjut atau pelaporan. Contohnya itu select ID, tanggal lahir, extract day from tanggal lahir, extract month from tanggal lahir, extract year from tanggal lahir from pegawai. Di halaman 79 jawabannya itu di sini. Sini ada fungsi ekstrak digunakan sekian sampai pelaporan. Habis itu ini adalah contoh yang saya ambil select ID from pegawai sesuai dengan yang saya tulis di sini. Sekarang yang nomor 3 itu ada jelaskan perbedaan antara fungsi current time step dan now. Berikan contoh penggunaannya. Sini fungsi current time step mengembalikan nilai tanggal dan waktu saat ini termasuk detik dan milidetik. Sedangkan fungsi now mengembalikan nilai tanggal dan waktu saat ini serupa dengan current time step. Contoh penggunaannya select current time step now from dual. Ini dari 76 nomor 3 dari sini. Ini fungsi current time step-nya dan ini adalah fungsi now-nya. Dan sini adalah contoh yang saya ambil. Select current time step now from dual. Sekarang nomor 4, jelaskan perbedaan antara fungsi day name dan month name. Berikan contoh penggunaannya dalam SQL. Sini ada jawabannya. Fungsi day name mengembalikan nama hari dalam seminggu dari nilai tanggal yang diberikan. Sedangkan fungsi month name mengembalikan nama bulan dari nilai tanggal yang diberikan. Contoh SQL-nya select ID tanggal diterima, day name tanggal diterima, alias hari diterima, month name tanggal diterima, alias bulan diterima from pegawai. Sini diambil dari halaman 81. Sini fungsi day name ini sini dan fungsi month name-nya sini. Dan contohnya yang diambil dari sini. Selanjutnya itu yang terakhir nomor 5, berikan contoh penggunaan fungsi date add dan date sub untuk menambah dan mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Dan jadi jawabannya itu dari sini. Contoh fungsi date add dan date sub itu adalah select ID tanggal lahir, date add tanggal lahir interval 7 day as alias itu tanggal plus 7 day, date sub tanggal lahir interval 15 day alias tanggal minus 15 day
at date-nya juga ada masuk tanggal lahir, interval 10 day, as tanggal plus 10 day, subdate tanggal lahir, interval 30 day, alias tanggal minus 30 day from peserta didik. Dan sini saya ambil dari halaman 82. Halaman 82 dari contoh tersebut ini yang menggunakan date add dengan date sub, dan saya juga gabung dengan add date dan subdate dari sini contohnya. Tapi saya ganti sesuai dengan yang diminta pertanyaan dengan menggunakan peserta didik. Nah, sekian dari video penjelasan jawaban saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga itu bisa bermanfaat dan terima kasih.